Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia, kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa mingguan kita pada kali ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Juli nanti. Kita akan memprediksikan, kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan, tapi seperti biasa kita akan melihat juga apa yang telah terjadi selama satu minggu ini, di mana keadaan yang terjadi selama satu minggu ini akan menjadi landasan untuk keadaan yang terjadi di minggu yang akan datang. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita coba lihat rekan trader apa yang terjadi di pasar selama satu minggu yang telah berlalu. Di sini sudah sangat jelas rekan trader, kita bisa lihat keadaan yang terjadi di pasar untuk satu minggu yang telah berlalu. Secara garis besar rekan trader, kita mulai indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan yang signifikan, turun lagi ke posisi 96.266, dan ini merupakan nilai yang terendah semenjak bulan Februari tahun 2023. Kita bisa lihat rekan trader, walaupun pelemahan yang terjadi ya, tapi di penghujung minggu bagaimana kita bisa lihat dolar Amerika kembali lagi naik ya, menguat lagi. Ini tidak bisa terlepas dari non-farm payroll yang ya telah diumumkan, di mana non-farm payroll ini kita bisa lihat terjadi penambahan lapangan kerja sebanyak 147.000, dan ini adalah keadaan yang membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan ya. Sedangkan kita lihat untuk indeks Euro USD. Euro USD rekan trader dimulai dengan penguatan yang signifikan ya, menembus level tertinggi mingguan di posisi 1.18299, tapi perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan. Pelemahan yang terjadi pada hari Kamis, rekan trader bisa lihat di posisi melemah hingga posisi 1.17538. Ini tidak bisa dilepas dari non-farm payroll, hasil dari non-farm payroll yang semakin memberikan tanda bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan sedikit tertahan ya pada kesempatan kali ini ya, dan kita bisa lihat walaupun di hari Jumat dia kembali menguat lagi hingga menembus level 1.17764, tidak bisa dilepas dari undang-undang yang telah ditandatangani oleh Donald Trump sehingga membuat pasar agak sedikit bergolak. Dolar Amerika mengalami sedikit tekanan kembali lagi dan membuat indeks Euro USD kembali menguat lagi. Untuk pound sterling kita bisa lihat rekan trader, pound sterling rekan trader dia bisa menembus level tertinggi ya di seputaran 1.37928, dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling ini merupakan sesuatu yang kita bisa lihat bersama, karena pound sterling ini mencapai nilai paling tertinggi semenjak bulan Oktober tahun 2021 ya. Ini merupakan nilai paling tertinggi, tapi setelah itu secara nyata kita bisa lihat bahwa pound sterling agak sedikit tertekan ya. Pasca hari Kamis non-farm payroll ditunjukin, dikeluarkan, bisa turun lagi ke level 1.35561. Setelah itu ya dia agak sedikit ya bergerak signifikan lah ya rekan trader ya. Dan kita lihat rekan trader untuk gold secara garis besar kita bisa lihat gold dia memasuki minggu ini ya, setelah 2 minggu berturut-turut mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Gold kembali dalam minggu ini mencoba untuk naik lagi setelah di hari Senin yang lalu dia bisa keluar dari zona 3.300 dan berada seputaran 3.250 ya. Kita bisa lihat dia kembali lagi naik ke posisi 3.300 ya, dia sampai menembus level 3.374. Walaupun di hari Kamis turun karena non-farm payroll yang dikeluarkan, data-data fundamental ya, tapi di hari Jumat dia agak sedikit masuk lagi di zona 3.300 dan ditutup di seputaran 3.320 ya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang kalau kita lihat ya, semakin tertekannya dolar pada awal minggu membuat USD yen Jepang ini sedikit mengalami pelemahan hingga menembus level 142.600, tapi perlahan namun pasti dia coba naik ya, dan kembali lagi ke level 145. Ini kita akan lihat bagaimana pergerakan terjadi pada Euro USD yen Jepang ya pada minggu depan.
Nah, rekan trader, tadi adalah secara teknikal. Secara fundamental, rekan trader bisa lihat ya. Secara fundamental kita bisa lihat dari kalender ekonomi yang terjadi selama 1 minggu yang lalu. Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat di sini. Sebarkan trader. Kalender ekonomi kita bisa lihat secara garis besar pergerakan yang terjadi. Nah, ini dia. Untuk kalender ekonomi kita mulai dari di minggu lalu di hari Senin PDB Inggris berada di seputaran 0,7% ya. Kita bisa lihat itu di bulan ya Juni, sedangkan untuk secara tahunannya 1,3. Selain itu juga kita bisa lihat data inflasi dari Jerman. Sedangkan hari Selasa kita bisa lihat bagaimana pidato dari Jeremy Powell, di mana Jeremy Powell menyatakan secara jelas bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi sebenarnya sudah bisa dilakukan, akan tetapi agak sedikit ditahan karena melihat data-data yang terjadi, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump seputaran tarif ya. Ini merupakan alasan di mana pemangkasan tingkat suku bunga masih ditahan oleh Jeremy Powell, dan kemungkinannya juga bahwa tendensi hawkish yang terjadi ini yang dikemukakan oleh Jeremy Powell. Nah, kita bisa lihat juga data PMI manufaktur ya berada di putaran 52,9 ya, manufaktur ISM. Sedangkan laporan tenaga kerja JLTS berada di seputaran 7,7 juta. Kembali masuk ke hari Rabu, ADP mengalami pelemahan berada di seputaran 33.000. Ini merupakan nilai pertama kalinya dia mengalami pelemahan ya rekan trader. Tenaga kerja pertanian atau cerita kasarnya adalah tenaga kerja sektor swasta. Sedangkan hari Kamis kita bisa lihat bahwa klaim pengangguran awal kembali pengangguran sedikit mengalami pelemahan berada di seputaran 233.000 ya. Sedangkan non pertanian, non farm payroll dia berada di seputaran 147.000. Nah, ini dia rekan trader. Dari sini 147 ini memberikan suatu gambaran bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kelihatannya agak sedikit ditahan lagi ya pada rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada minggu ini ya, kita lihat bersama-sama. Dan kita lihat juga ada data non manufaktur juga ya yang dikeluarkan. Indeks kinerja pembelian non manufaktur ya berada seputaran 50,8. Sedangkan hari Jumat di saat Independence Day data-data tidak terlalu banyak ya, dan kita bisa lihat pergerakan masih datar-datar aja. Sedangkan untuk minggu depan, bagaimanakah kisah pergerakan pasar untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harus kita lihat pertama adalah bagaimana data ekonomi fundamental yang dikeluarkan. Kita lihat bersama-sama ya. Lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Di sini kita bisa lihat untuk minggu depan semua tertuju pada Kamis dini hari. Secara garis besar data-data tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak data yang ada, tapi harus diperhatikan juga komentar-komentar yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Tapi secara garis besar data-data besar tidak ada ya. Sangat kecil, sangat jarang dikeluarkan pada minggu depan. Yang ada cuma pasar sangat melihat hasil pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, apakah tetap mempertahankan tingkat suku bunga atau malah memangkas? Kita akan lihat bersama-sama ya. Dan dilanjutkan juga pada hari Kamis ya pukul 13.00 IHK Jerman, dan 19.30 seperti biasa hari Kamis selalu akan ada klaim pengangguran awal. Dan untuk hari Jumat PDB dari Inggris dikeluarkan. Kita akan bisa lihat pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini merupakan data-data yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, bagaimanakah secara teknikal? Untuk masalah teknikal, kita lihat bersama-sama. Untuk teknikal, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, untuk indeks dolar Amerika, menurut analisa saya rekan trader, indeks dolar Amerika ini menurut saya memang benar, dia peluang naik, peluang turun masih ada, tapi semua itu akan tergantung dari
data yang terjadi nanti, terutama FOMC akan dikeluarkan. Tapi analisa saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan ini kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini akan berusaha untuk walaupun punya tendensi bisa turun sampai posisi paling rendah, ya. Saya masih bilang bahwa dia ini masih bisa berada di seputaran 96. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang naik ke posisi yang lebih tinggi juga sangat masih ada. Dan saya bisa bilang sampai tanggal 11 nanti indeks dolar Amerika ini dia akan berada di level paling tertinggi di 98.382 sampai level paling terendah itu akan berada menurut saya di posisi 96.266. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, ya, dari pantauan dan analisa saya bisa bilang bahwa Euro USD ini kalau kita lihat ya secara garis besar, Euro USD ini menurut saya walaupun dia punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi saya bilang bahwa hati-hati bahwa Euro USD ini bisa mengalami pelemahan. Oleh karena itu analisa saya Euro USD menurut analisa saya dia akan bergerak dari level paling tertinggi di 1.9306 ya di sini sampai level paling terendah menurut saya itu akan berada di level 1.16245. Nah, ini adalah level pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Dan untuk pound sterling, menurut analisa saya pound sterling sudah saatnya ya menurut saya untuk sedikit koreksi. Menurut saya sudah saatnya berada di posisi sedikit koreksi dan analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan besar dia ini agak sedikit melemah dan pergerakan dia itu dari 1.31721 ya sampai level paling terendah menurut saya tidak terlalu kemungkinan dia akan jatuh hingga level terendah itu di posisi seputaran 1.34. Nah ini dia ya. Menurut analisa saya di sini ya sampai level paling terendah. Nah ini adalah pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold dalam analisa saya rekan trader masih ada sedikit peluang naik, tapi hati-hati juga pembalikan arah rekan trader ya. Analisa saya dia ini masih bisa naik ya dengan level tertingginya itu di putaran 3000. Wah, menurut saya 3400 terlalu tinggi juga ini ya. Menurut saya ketinggian paling maksimum itu ya di sekitaran sinilah menurut saya. Nah, 3400 menurut saya itu level 3424 lah ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah rekan trader, pembalikan arah itu bisa membuat dia jatuh lagi hingga level paling terendah itu di seputaran 3275. Jadi secara garis besar 3000 ya 3400-an lah ya sampai 3000 yang paling rendah itu di sekitaran 3275, tapi tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa naik hingga level paling tertinggi itu di seputaran 3424. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada gold minggu ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, pada prinsipnya USD Yen Jepang itu pola pergerakannya menurut saya masih punya sedikit peluang untuk, menurut saya peluang dia naik masih tetap ada, tapi jangan lupa juga pelemahan masih tetap bisa terjadi. Analisa saya dia akan naik sampai 146.241, tapi hati-hati juga bahwa dia ini bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran sini, Nah, sini. Dia bisa turun di seputaran 143.192. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ke depan ya. Analisa kami untuk pergerakan pasar dalam minggu ini sampai tanggal 11 Juli nanti. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jadikanlah analisa kami sebagai masukan, tapi tetap rekan trader menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semua.
Demikianlah analisa mingguan kami. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semua. Salam profit Indonesia.